Saya Mita Ardiandani, mahasiswa PVG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Malang akan dilaksanakan praktik pembelajaran di Sukupit di SMA Negeri 4 Malang. Selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong satu orang untuk membacakan doa. Silakan Daisy. Persiapan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan kebijaksanaan dalam belajar. Jadikanlah proses belajar ini sebagai ibadah yang menghasilkan manfaat bagi diri kami dan bagi orang lain. Amin. Terima kasih Daisy sudah dibacakan doa. Lalu saya akan memanggil nama kalian untuk mengecek kehadiran ya. Yang pertama, Purusota. Oh iya. Berikutnya Feby Jekonia. Iya. Firman Abdul Aziz. Najwa Aurora. Iya. Kandes Wanutiani. Hadir. Dan Nataka Juro Balakos. Terima kasih. Hari ini hadir semua ya, alhamdulillah. Berarti semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, beberapa hari yang lalu saya membaca review tentang tetralogi novel karya penulis terkenal Indonesia. Mungkin kalian sudah tahu ada namanya Andrea Hirata. Ya, sampai pernah difilmkan ya. Tetraloginya yang pertama adalah Sekar Pelangi, yang kedua Sang Pemimpi, yang ketiga apa? Densor. Yang keempat baru Mariamah Karprov. Keempat tetralogi ini menceritakan tentang dua orang atau sahabat mungkin ya, mulai dari kecil sampai kuliah itu selalu bersama. Mereka dari Bangka Belitung, dari orang biasa yang sekolahnya juga biasa, bahkan fasilitasnya sangat kekurangan tapi bisa meraih cita-cita. Itu juga ada unsur peristiwa nyata yang dialami oleh penulis itu sendiri dalam kisah yang tentunya kalau dalam fiksi ada bumbu-bumbunya begitu ya. Nah, yang patut kita ambil hikmah yaitu mereka itu pantang menyerah, kerja keras sampai bisa meraih cita-cita. Jadi motivasi hari ini kalian jangan pantang menyerah untuk mendapatkan cita-cita kalian, gitu ya. Masih ingat minggu kemarin kita sudah mempelajari apa di pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Ya silakan. Minggu yang kemarin kita belajar tentang menulis puisi, Bu. Betul sekali, minggu kemarin kita sudah menulis tentang puisi. Mungkin ada yang lebih detail lagi apa yang sudah kita pelajari dari menulis puisi itu tadi. Oh ya. Sudah menulis puisi dari nama. Saya meminta kalian cukup mengambil dua nama. Nama itu disusun ke bawah, masing-masing duduk untuk menciptakan larik-larik puisi. Betul sekali. Mungkin ada yang lebih dalam lagi dari setelah jadi puisinya, dari nama kita, apalagi? Saya. Ya, suka silakan. Jadi dari nama yang telah disusun, ya, kita menentukan temanya terlebih dahulu. Betul. Kemudian kita bisa menentukan majasnya apa saja, imaji puisinya. Ya. Jadi kita menentukan gimana menggambarkan puisi yang kita buat melalui panca indera. Betul sekali, bagus sekali. Terima kasih ya sertanya. Yang diambil adalah dari nama kita sendiri. Temanya bisa juga tentang kita, memahami diri kita sendiri. Nah, berhubungan dengan pengalaman itu, memahami pribadi kita sendiri, hari ini kita juga akan belajar juga memahami pribadi, tetapi untuk orang lain. Jadi kita akan belajar mengenai biografi. Saya akan tuliskan pembelajaran hari ini. Kita menganalisis struktur dan kebahasaan.
teks biografi. Satu ada struktur, dua ada kebahasaan. Kemudian sebelumnya ada, nanti kita akan identifikasi dulu. Apa yang diidentifikasi? Ya, ini adalah peristiwa penting. Ya betul. Namanya peristiwa pasti akan ditulis nanti secara run. Betul sekali. Itu pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, nanti Bu Mita akan menayangkan sebuah video untuk bahan pengamatan. Kemudian kalian menanggapi tentang apa isi video itu. Kemudian kita akan memecahkan sebuah masalah, namun akan kita pecahkan secara berkelompok. Silakan disiapkan buku dan alat tulisnya. Kita akan menyiapkan tayangannya. Silakan ditulis dulu. Saya diktekan pertanyaan pemantik. Nomor 1, bagaimana peristiwa penting dalam kehidupan tokoh disajikan dalam video yang diamati. Yang kedua, mengapa biografi tokoh disampaikan secara terstruktur. Dan ketiga, bagaimana bahasa yang digunakan dalam video tersebut. Sudah? Ada yang perlu diulang? Tidak ya? Oke. Baik, kita simak dulu video berikut ini. Biografi Susi Pujiastuti, dari pengepul ikan, mendirikan perusahaan penerbangan, hingga menjadi menteri. Susi Pujiastuti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan ke-6 Republik Indonesia. Sebelumnya ia dikenal sebagai pengusaha. Ia merupakan pemilik PT ASI Pujiastuti Marine Product, eksportir produk-produk hasil perikanan, dan PT ASI Pujiastuti Aviation yang mengoperasikan maskapai penerbangan Susi Air. Perempuan kelahiran Pangandaran ini merupakan putra Haji Ahmad Karlan dan Hajah Suwu Lasmina. Kedua orang tuanya dikenal sebagai pengusaha ternak di Jawa Tengah. Setelah mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP, Susi melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 1 Yogyakarta. Dia memutuskan berhenti dari bangku kelas 2 di SMA N1 Yogyakarta setelah dikeluarkan oleh sekolah karena aktif dalam gerakan golput pada masa itu. Setelah tidak bersekolah lagi, Susi memulai profesi sebagai pengepul ikan di Pangandaran pada tahun 1983. Pada tahun 1996, dia mendirikan pabrik pengolahan ikan PT ASI Pujiastuti Marine Product dengan produk unggulan berupa lobster dengan merek Susi Brand. Pada tahun 2004, ia mendirikan Susi Air. Susi Air awalnya didirikan untuk mengantarkan muatan perikanan PT ASI Pujiastuti. Kini Susi Air beroperasi dari 5 pangkalan, yaitu Medan Sumatera Utara, Kendari, Cilacap Jawa Tengah, Jawa Barat Pangandaran dan Bandung, Balikpapan Kalimantan Timur, dan Jayapura Papua. Susi Pujiastuti diangkat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo Yusuf Kala pada tanggal 26 Oktober tahun 2014. Susi lantas melepaskan semua posisi di perusahaan untuk lebih fokus di tugas barunya dan menghindari konflik kepentingan antara fungsi regulator dan pelaku bisnis. Belakangan Susi menjadi sorotan karena mengeluarkan serangkaian kebijakan yang dinilai berani. Salah satunya adalah menenggelamkan kapal asing yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Penghargaan Susi Pujiastuti, Sofyan Ilyas Award Kementerian Kelautan dan Perikanan 2009, Ganesha Widyajasa Aditama Award ITB 2011, Tokoh Wanita Inspiratif Penggerak Pembangunan Gubernur Jawa Barat 2008. Ya, itu tadi bahan tayangan dari biografi Ibu Susi Pujiastuti ya. Nah, dari video yang sudah kita simak tadi, ada yang mau memberi tanggapan berdasarkan apa yang sudah disimak? Ya, silakan.
Pujiastuti walaupun memiliki sifat yang tegas dan memiliki jabatan yang tinggi, tetapi masih tetap berendah hati dan dekat dengan para rakyat. Meskipun punya jabatan tegas, tapi masih mau rendah hati ya, masih bersama dengan rakyatnya. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, mengesankan sekali ya. Dari Bu Susi yang pendidikannya tidak tinggi, tapi dari kerja keras beliau sampai punya maskapai, kemudian sampai diangkat menjadi menteri, dan mungkin hanya beliau yang berani menenggelamkan kapal ilegal ya. Iya, salut sekali dengan Ibu Susi Pujiastuti ini. Baik, mungkin sekarang pertanyaan. Kita tadi sudah membahas kemudian sekilas tentang apa itu biografi, kemudian ada tayangan biografi, mungkin ada yang ditanyakan sekarang. Ya silakan. Untuk menentukan peristiwa penting dalam suatu biografi itu bagaimana sih caranya? Oh iya, menentukan peristiwa penting. Sekarang tadi bagaimana pertanyaannya sebelum saya jawab? Bagaimana menutup sebuah biografi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Bila dan Larry mengenai peristiwa penting dan penutup sebuah biografi. Nah, ini peristiwa penting dalam biografi itu berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis. Jadi peristiwanya itu kronologis dulu berdasarkan urutan waktu. Terus apa saja sih yang diurutkan itu? Sebelah sana ada kejadian-kejadian utama yang dialami oleh tokoh, bisa pendidikannya, bisa karirnya, bisa perjuangannya, mungkin juga kegagalan, boleh kegagalannya, kemudian kesuksesannya, sampai mungkin penghargaannya juga bisa. Nah, untuk contoh peristiwa penting, nah ini, misalnya ini, hal yang menarik dari Susi Pujiastuti hanya memiliki ijazah SMP. Kemudian putus sekolah ya di SMA, putus sekolah, menjual perhiasan, mengumpulkan modal. Jadi runtut SMP, lulus, SMA, tidak lulus. Kemudian menjual perhiasan, menjadi pengepul ikan. Kemudian bisnisnya berkembang sampai tahun 1996. Lanjut sampai dilantik menjadi menteri. Nah, itu contoh-contoh peristiwa penting. Begitu ya Bila ya. Kemudian untuk pertanyaannya Larry tadi, penutup ya, penutup sebuah biografi. Nah, penutup biografi bisa berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Nah, sifatnya itu pilihan atau opsional, artinya boleh hadir, boleh tidak dalam sebuah teks biografi. Ini contohnya. Itulah biografi Susi Pujiastuti yang perlu kita ketahui. Setiap langkah sukses seseorang pasti ada cerita hikmah dan semangat. Itu sebabnya banyak orang-orang besar dicari dan menarik untuk diikuti kisah hidupnya. Jadi teks bagian ini atau penutupnya boleh ada, boleh tidak. Nah, anak-anak, itu tadi jawaban saya terkait pertanyaan Bila dan Larry. Nah, kemudian dari apa yang sudah saya jelaskan, ada yang bisa menyimpulkan? Oh ya, silakan Feby. Di cara menentukan peristiwa penting Ya. ada beberapa cara. Ya. Yang pertama dengan menentukan dan mengidentifikasi peristiwa, Betul. kemudian kejadian, terus kemudian masalah, usaha, dan yang terakhir keberhasilan yang dialami tokoh. Betul sekali. Penutupnya bisa hadir, bisa tidak. Nah, anak-anak, kita masuk ke apa sih yang harus kita pecahkan hari ini? Ada 4 hal. Yang pertama, nanti kalian akan mentranskrip video biografi menjadi teks agar lebih mudah dianalisis. Jadi dari video ke teks dulu. Setelah jadi teksnya, kita identifikasi peristiwa penting yang dialami tokoh, kemudian ditentukan struktur dan kaidah
kebahasaan. Betul sekali. Nah, untuk ini kalian akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Ini tadi sudah saya catat. Nanti silahkan bergabung dengan anggota kelompoknya ya, biar lebih mudah. Nanti kelompok 1 sebelah sini, 2, 3, dan 4 ya. Kelompok 1 ada Sota, Febi, Firman, dan Nafis. Kelompok 2 ada Rois, Dila, Naviola, dan Bila. Dan kelompok terakhir ada Naila, Najwa, Gandes, dan Jiro. Gitu ya. Silahkan bergabung dengan anggota kelompok. Meja dan kursi ditata sedemikian rupa agar lebih mudah untuk berdiskusi. Baik, Bu. Ya. Nanti akan saya bagikan lembar kerja. Ada 4 tokoh biografi presiden ya. Sampai saat ini Pak Jokowi masih menjadi presiden. Kemudian ada Gus Dur, Pak Habibie, Pak Soekarno. Nah, nanti ditranskrip masing-masing kelompok 1. Kemudian nanti dianalisis seperti tadi, peristiwa penting, struktur dan kaidah kebahasaan. Nanti lembar kerjanya juga sudah saya siapkan untuk menentukan struktur, peristiwa penting, dan kaidah kebahasaan. Baik, saya bagikan dulu untuk lembar kerjanya. Kemudian kelompok 2 ya. Iya. Kelompok 3. Oh, ini kelompok 4 ya? Oke, ini kelompok 4. Iya, dan kelompok 3. Ya, ada tantangan ini untuk mentranskrip bagaimana dari video ke teks. Kira-kira ada yang tahu enggak? Boleh silahkan kalian gunakan gawe kalian untuk mencari informasi cara menentukan atau mengubah dari video ke dalam teks. Ya, itu linknya sudah saya bagikan. Masing-masing sudah tahu siapa yang harus dianalisis tokohnya. Nah, sekarang bisa didiskusikan terlebih dahulu pembagian kerja kelompok, pembagian tugas, baru nanti mulai bekerja sesuai tugas masing-masing. Begitu ya. Nanti Bu Mita akan keliling untuk memantau perkembangan tugas kalian. Silahkan dimulai. Ya, langsung dari YouTube tampilkan. Nah, ini teksnya sudah muncul, kita tinggal copy semua, pindah. Nah, misalnya gini. Berjumpa lagi dengan kami channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Bisa disesuaikan, itu ya. Nanti tinggal jam-jamnya ini dibuang, kemudian disusun. Tidak lama kan untuk transkrip, jadi bisa cepat. Silakan dilanjutkan. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Udah sampai mana? Oh ya. Nanti teksnya kalau sudah jadi untuk struktur bisa diberi tanda seperti kurung. Ini bagian orientasi, ini peristiwa begitu ya. Jadi lebih mudah. Bawa stabilo atau enggak? Kalau enggak saya bawa. Oh ada. Oh ya. Silakan dilanjut. Sampai mana? Oh transkrip ya sekarang ya. Bisa ya? Ada
kesulitan? Silakan dilanjutkan. Oh ya, nah, betul. Ya, pronominanya. Ya, ada 2 saja? Atau ada tambahan? Ya, masih ketemu 2 ya? Nanti siapa tahu ketemu lagi. Kalau misalnya ianya ada 2 atau 3 cukup 1 saja. Nanti pronominal saja. Gitu ya? Sudah mulai mengerjakan PPT ya. Kelompok 2, oh sudah mulai PPT juga? Oh iya, di peristiwa penting ya. Bagaimana, ada kesulitan? Lancar ya? Ini tadi kelompok 4 ya? Kelompok 4. Sampai mana sekarang? Masih kaidah? Oh, berarti sudah terakhir ya kalau kaidah ya? Sampai di garis. Nomor 3 bagaimana? Peristiwa penting sudah apa belum? Belum selesai? Ya, nanti dibagi tugas biar tidak lama-lama. Ya, kelompok 3 masih di peristiwa penting, masih kurang banyak loh ya. Ini teman-teman yang lain hampir selesai. Oke? Bagaimana? Ada yang sudah selesai? Oh, kelompok 1 sudah? Sudah siap presentasi kelompok 2? Oh, sedikit lagi, baik. Kelompok 3 bagaimana? Oh, sedikit, ya. Kelompok 4? Sedikit lagi, baik. Saya beri waktu 5 menit lagi ya. Setelah itu kita mulai presentasinya. Baik, sudah 5 menit. Bisa kita mulai presentasinya? Bisa. Untuk yang pertama, saya minta kelompok 1 yang paling siap untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Untuk kelompok lain, tempat duduknya bisa agak bergeser menghadap ke depan agar lebih mudah untuk menyaksikan ya. Silakan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Purus Utama, absen 29. Perkenalkan, nama saya Franjasa PBJ Kurnia, absen 14. Saya Nafis Alkaliti, absen 25. Saya Funadil Aziz, absen 13. Di sini kami akan menjelaskan mengenai biografi Pak Joko Widodo. Jadi saya akan menjelaskan mengenai orientasinya dahulu ya. Nah, jadi Pak Jokowi ini mempunyai nama asli Joko Widodo. Beliau lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 21 Juni tahun 1961. Baiklah, yang selanjutnya adalah bagian karir atau peristiwa penting yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Febi. Silakan Febi. Jokowi memiliki karir yang sangat panjang sebelum menjadi Presiden Indonesia. Jokowi dikenal sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012. Kemudian untuk kenaikan karir dari Pak Jokowi, Jokowi maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dan berhasil memenangkan pemilihan. Beliau memimpin Jakarta selama 2 tahun dan dikenal sebagai gubernur yang memperbaiki infrastruktur kota. Yang berikutnya adalah kata kerja aktivitas mental, yaitu selain itu Jokowi juga dikenal sebagai pemimpin yang pernah putus asa, ramah dan mudah bersosialisasi dengan masyarakat. Yang terakhir adalah adjektiva atau kata sifat, yaitu tidak pernah putus asa, ramah dan mudah bersosialisasi dengan masyarakat. Baiklah, itu dia presentasi dari kami. Kira-kira seperti itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau menanggapi dari presentasi kelompok 1? Ya, silakan. Izin menanggapi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadif dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya, yaitu apa kesulitan kalian dalam mengerjakan tugas ini? Ya, silakan. Izin jawab. Menurut saya yang cukup
sulit untuk pengerjaannya adalah di bagian kaidah kebahasaan. Karena untuk tiap jenis kaidah kebahasaan, ya semisal pronomina ya, kata ganti orang, itu harus dicari satu persatu tiap teksnya, dan apalagi di sini ada banyak sekali kaidah kebahasaan. Jadi menurut saya akan perlu proses yang lebih lama daripada yang sebelumnya. Seperti peristiwa penting kan kita bisa tinggal cari-cari di literasi di buku seperti itu. Itu kira-kira. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Cukup jelas. Sudah cukup ya untuk kelompok 1. Terima kasih, kita beri aplaus untuk kelompok 1 atas presentasinya. Terima kasih, bisa kembali ke tempat. Berikutnya kita akan ke kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 untuk mempersiapkan bahan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maulana Zaskia, nomor absen 31. Perkenalkan, saya Nadila Nur Aini, nomor absen 26. Dari peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh tokoh. Yang pertama, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia selama periode tahun 1993 sampai tahun 1998 di bawah Presiden Soeharto. Yang keempat, menjabat sebagai Kepala Riset dan Pengembangan di PT Industri Pesawat Terbang Nusantara selama lebih dari 20 tahun. Beliau adalah presiden ketiga yang menjabat selama periode tahun 1998 sampai tahun 1999. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Ini adalah B.J. Habibie kembali aktif dalam kegiatan riset dan teknologi mendirikan Yayasan Habibie Center yang bergerak di bidang pendidikan dan riset, dan terus aktif dalam berbagai organisasi dan kegiatan ilmiah. Ini juga kaidah kebahasaannya, yang pertama yaitu adalah pronomina. Di pronomina ini yaitu ia yang terakhir yaitu ada kata-kata penanda waktu, yaitu katanya ada selama dan sampai yang ada pada kalimat selama periode tahun 1998 sampai tahun 1999. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan tentang biografi B.J. Habibie. Apakah ada pertanyaan? Nama saya Gadis Wanudara dari kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, mengapa kalian memilih B.J. Habibie sebagai materi biografi kalian kali ini? Izin saya jawab. Kami memilih B.J. Habibie karena B.J. Habibie ini memotivasi kita sebagai pelajar untuk lebih giat lagi mencapai cita-citanya. Menginspirasi lebih tepatnya. Cukup? Oh iya. Terima kasih. Bisa ditutup dulu presentasinya? Itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, tadi sudah dilaksanakan presentasi, menyampaikan hasil kerjanya mulai dari mentranskrip ya, mentranskrip video ke dalam teks, kemudian dianalisis peristiwa penting, kemudian struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, mungkin ada yang mau memberikan umpan balik atau refleksi terhadap apa yang sudah dipresentasikan tadi? Oh ya, silakan Gandes. Kebahasaan teks biografi perlu pemahaman lebih dalam untuk menganalisis kata kerja. Oh iya, betul sekali. Karena tadi ya disampaikan seperti kelompok berapa tadi? Kelompok 1 atau 2? Disampaikan bahwa untuk menganalisis kaidah kebahasaan butuh waktu lebih lama ya, karena harus detail tiap kata, tiap kalimat untuk menentukan kaidah kebahasaan. Ya, itu. Nah, sekarang saya akan memberikan apresiasi terhadap hasil kerja kelompok mulai dari awal pembentukan kelompok hingga selesainya presentasi. Tadi Bu Mita sudah mencatat bahwa ada kelompok yang terbaik, kelompok baik, dan ada yang kurang baik. Jadi ada yang memang perlu perbaikan lagi, begitu ya. Kita beri aplaus untuk kelompok terbaik, kelompok 1 dan 2.
yang baik artinya ini perlu peningkatan, tapi memang sudah baik tapi bisa ditingkatkan lagi, yaitu kelompok 4. Beri aplaus dulu dong. Dan sayang sekali kelompok 3 perlu kerja tim lagi ya, agar lebih bagus nanti ya. Ya, ditingkatkan lagi kompetensinya, kemudian komunikasi dengan anggota kelompok agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengerjaan tugas. Begitu ya. Nah, sekarang mari kita simpulkan pembelajaran yang sudah kita laksanakan mulai dari awal sampai hari ini tadi. Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita capai dalam pembelajaran hari ini? Ya, silakan, Nafis. Menyimpulkan pelajaran hari ini, iya, teks biografi itu dapat dianalisis melalui strukturnya, iya, peristiwa penting dan juga reorientasi. Reorientasi. Ini juga bersifat opsional. Betul sekali. Terima kasih Nafis. Jadi dari simpulan Nafis bahwa struktur biografi itu ada 3, orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Dan yang reorientasi bersifat opsional, betul sekali. Mungkin ada lagi yang lain mau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari? Ya, silakan. Naviola. Hari ini ya, bahwa ada banyak kebahasaan yang betul saya temukan. Ya. Contohnya itu seperti kata kerja. Kata kerja. Yang sangat sedikit itu seperti kata sifat dan konjungsi waktu. Konjungsi waktu, betul sekali. Kalau kata kerja itu mungkin hampir di setiap kalimat ada ya. Jadi semakin banyak kalimat mungkin kata kerja juga semakin banyak. Tapi untuk menentukan kata sifat atau penanda waktu belum tentu dalam satu paragraf itu ada. Begitu ya. Terima kasih atas kesimpulannya dari Nafis dan juga Naviola tentang struktur dan kebahasaan. Nah, anak-anak, sekarang saya bertanya. Tadi kan Bu Mita menayangkan video tentang Bu Susi itu tadi ya. Bagaimana kira-kira video yang Bu Mita pilih tadi untuk bahan simakan? Ya, silakan. Firman? Menurut saya videonya kualitasnya kurang jelas. Oh, kurang jelas ya? Ya. Kalau suaranya bagaimana? Audio sudah jelas. Sudah jelas ya? Mungkin karena pemilihan apa ya namanya, pergeseran dari gambar satu ke gambar lain, ada seperti bayang-bayang menjadi kurang jelas begitu ya. Tapi kalau suaranya cukup jelas ya. Terima kasih. Mungkin ada yang lagi yang lain? Kalau instruksi yang saya berikan bagaimana? Ya, silakan, Nadif. Menurut saya untuk instruksi yang diberikan sudah cukup jelas dan mudah dipahami untuk kita. Oh ya, terima kasih ya, sudah jelas ya untuk instruksi. Baik. Nah, karena tadi sudah mulai berkolaborasi, bekerja kelompok, bagaimana dengan, apakah kalian sudah berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman, berkolaborasi dengan baik dengan teman-teman kelompok? Sudah ya? Oke, terima kasih. Kemudian, tadi sudah sampai mempresentasikan struktur, berarti sudah bisa ya? Sudah bisa menganalisis struktur teks biografinya ya? Oke. Kemudian dari struktur dan kaidah kebahasaan, ada kesulitan tidak tadi selama? Iya, silakan. Ya. Oh ya, karena tadi paragrafnya itu tidak ada paragraf 1, 2, 3 begitu ya. Teksnya jadi 1, jadi kita harus menentukan dulu ya, mana yang paragraf 1, satuan ide pokoknya yang mana, dan penjelasnya seperti apa begitu ya. Baik, mungkin kita memang perlu membaca lagi, kemudian meneliti, menelaah lagi agar pas mana paragraf 1, 2, dan seterusnya. Yang lain mungkin yang bagian mudah? Ya, silakan, Hesi. Yang bagian yang menurut saya mudah itu ya. Kaidah kebahasaannya. Oh, kaidah kebahasaannya. Bagian apa itu kaidah kebahasaan yang lebih mudah? Itu yang pronomina kata ganti. Oh iya, betul sekali. Kata ganti itu jelas ya. Mungkin kalau biografi itu kalau tidak ia, dia, beliau, itu sangat mudah kita identifikasi dalam teks biografi. Ya, terima kasih sudah memberikan tanggapan mengenai pembelajaran hari ini. Nah, sekarang tadi kan ada kelompok yang sudah baik, terbaik, dan yang perlu perbaikan. Nah, untuk yang sudah baik, silakan nanti, jangan lupa buku cetaknya masih ada ya.
nanti dibuka untuk pertemuan berikutnya, bisa dipelajari, bisa dicatat di buku tulis, menyusun biografi dalam bentuk infografis. Nah, nanti referensinya di buku cetak kalian, buku bahasa Indonesia halaman 144 sampai 151. Nah, nanti berarti pertemuan berikutnya kita akan menyusun biografi dalam bentuk infografis. Betul. Dan untuk kelompok 3, nanti belajar lagi di rumah. Saya berikan remedial, tetap di buku yang sama. Kalian menganalisis kembali ya, struktur dan kaidah kebahasaan. Nanti teksnya dicatat di halaman 130 sampai 132, judulnya biografi R.A. Kartini. Begitu ya? Ya. Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, duduknya sudah siap. Nah, saya minta tolong satu orang untuk membacakan doa. Siapa? Ya, silakan. Persiapan. Berdoa mulai. Ya Tuhan, jadikanlah ilmu kami hal yang bermanfaat untuk kami dan tambahkan ilmu terhadap kami. Segala puji hanya bagi Allah dalam setiap kondisi. Amin. Alhamdulillahirobbil. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Bu Mita mohon maaf jika ada salah. Nanti sebelum pulang jangan lupa tempat duduk meja kursinya dikembalikan seperti semula dan dirapikan ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.